Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan di pagi hari ini. Bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dengan damai sejahteranya saudara. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Di mana di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman, dan saudara juga rindu didoakan setiap hari, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian share video ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan setiap hari. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan berikut ini. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang peran kita sebagai laskar Kristus, sebagai prajuritnya Tuhan. Di dalam renungan pagi hari ini saudara, kita akan lanjutkan di mana ada 3 peran yang akan kita belajar. Salah satunya sebagai seorang prajurit masih masuk di dalam, dan kemudian ada sebagai seorang olahragawan, dan juga ada sebagai petani. Semuanya itu digambarkan bagi kita untuk kita memahami bagaimana kita memerankan hidup kita, menjalani hidup kita dalam peran kita yang dipercayakan oleh Tuhan, yang diharapkan oleh Tuhan, dan ada imbalan, ada upah yang akan kita terima atas setiap peran yang kita perankan di dalam kehidupan kita. Hari ini saudara, adakah saudara pernah merenungkan sebagai apa saudara di hadapan Tuhan? Dan bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara supaya berkenan kepada Tuhan? Kita yang telah ditebus dengan bayaran yang mahal, seharusnya kita mengerti betul, kita memahami betul siapa kita di hadapan Tuhan, dan bagaimana kita memerankan kehidupan kita di hadapan Tuhan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saudara, sehingga hari demi hari kita tetap melangkah seturut dengan petunjuk dan kehendak Tuhan, sehingga kita juga akan mengalami rancangan Tuhan dan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini saudara, siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis, sehingga saudara dapat memahaminya dengan gampang, sehingga saudara semua akan diberkati di pagi hari ini. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan hal-hal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras
haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Puji Tuhan saudara, konteks dari teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus menasehati anak rohaninya, yaitu Timotius, dalam pekerjaan pelayanan, panggilan pelayanan, tanggung jawab pelayanan yang dipikul oleh Timotius. Maka Paulus memberi nasihat-nasihat. Paulus memberi bagaimana seharusnya Timotius menjalani kehidupannya sebagai seorang muda yang sudah dipercayakan dalam pelayanan. Saudara, di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa di dalam teks ini ada peran salah satu yang sudah kita belajar, yaitu peran sebagai seorang prajurit. Dan itu kita masih akan belajar sebentar saudara. Dan kemudian ada dua peran yang lain. Artinya saudara, di dalam perikop ini Paulus memberi 3 contoh peran yang dari sana bisa dipelajari bagaimana seharusnya menjalani kehidupan sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai murid Kristus. Itu yang akan kita belajar bersama saudara. Dan peran yang pertama adalah peran sebagai prajurit, di mana di ayat 3 sampai ayat yang ke-4 di sana ditegaskan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, sebelumnya kita juga sudah belajar bahwa ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang prajurit. Dan tujuan dilakukannya dari ketiga hal itu adalah supaya berkenan kepada komandannya. Dan dari sini Paulus sebenarnya mau menegaskan kepada Timotius bahwa komandan kita adalah Yesus Kristus. Komandan saya dan saudara adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan tujuan kita sebenarnya dalam pengiringan kita akan Dia, dalam kita melayani Dia, dalam perjalanan hidup kita, tujuan kita hanya satu, yaitu berkenan kepada komandan kita, berkenan bagi Yesus yang telah rela mengorbankan semuanya bagi kita. Saudara, Dia adalah komandan yang tidak sama dengan komandan di dunia ini, tetapi Dia adalah komandan yang bahkan rela mati bagi kita. Dan terlebih dahulu Dia sudah membuktikan bahwa Dia telah mati bagi kita. Dia korbankan semuanya. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela mati begitu terhina untuk saya dan saudara. Dan di dalam firman ini ditegaskan bahwa Dialah komandan kita, yaitu pribadi yang telah rela mati bagi kita. Dan hari ini dalam pengiringan kita kepada Dia, satu hal yang harus menjadi tujuan kita yang paling utama adalah bagaimana supaya menyenangkan hatinya, bagaimana berkenan bagi Dia. Dan kemudian dari ayat 3 ini saudara, ditegaskan di sana hal pertama, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi yang pertama, untuk berkenan kepada komandan kita, kita harus siap menderita sekalipun dalam mengiring Dia. Lalu kemudian di ayat 4 dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang. Kita juga harus siap berjuang untuk melayani Dia, mengiring Dia, menyenangkan hati komandan kita. Bagaimana supaya berkenan di hadapannya, berjuang pun seharusnya kita siap. Bahkan dikatakan tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Artinya lebih mengutamakan Tuhan, lebih mengutamakan komandan kita, yaitu Yesus Kristus, daripada diri kita. Jadi saudara, yang pertama, peran yang pertama yang dinasehatkan oleh Paulus kepada Timotius untuk diperankan, untuk dijalani dalam kehidupannya adalah sebagai seorang prajurit, di mana sebagai seorang prajurit Kristus Yesus harus siap menderita untuk mengikut Dia. Sebagai seorang prajurit Kristus Yesus harus siap berjuang untuk menyenangkan hatinya. Sebagai seorang prajurit Yesus Kristus harus lebih mengutamakan Dia daripada kepentingan diri sendiri. Maka dengan demikian kita berkenan kepada Dia. Dengan demikian kita menyenangkan hatinya. Saudara, hari ini sudahkah saudara hidup sebagai seorang prajurit Yesus? Dia yang telah rela berkorban supaya saudara menjadi prajurit-prajurit Tuhan,
Sudahkah saudara hidup rela berkorban bagi Dia, rela menderita bagi Dia? Sudahkah saudara hidup berjuang untuk menyenangkan hatinya? Dan sudahkah saudara hidup mengutamakan Dia lebih daripada kepentingan hidup saudara, menyenangkan hatinya lebih daripada kepentingan hidup kita? Itulah yang seharusnya kita perankan, saudara. Maka dengan demikian kita menyenangkan hati komandan kita. Jadi yang pertama, hiduplah sebagai seorang prajurit Kristus Yesus yang menyenangkan hatinya. Yang kedua, peran kedua, saudara, yang juga harus kita perankan dalam kehidupan kita adalah sebagai seorang olahragawan. Di mana dikatakan di ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, saudara, bahwa dalam menjalani hidup kita, dalam memerankan hidup kita, bahwa ada aturan yang harus kita lakukan dan kita harus hidup menurut aturan-aturan itu. Kita tidak boleh menyimpang dari aturan-aturan itu. Dan kemudian untuk menegaskannya, Paulus menjelaskan bahwa sama seperti seorang olahragawan yang dia hanya akan dapat memperoleh mahkota atau memperoleh piala apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi sekalipun dia bisa bertanding dengan cepat misalnya, tetapi jika dia melanggar aturan, maka dia tidak akan bisa memperoleh upah, memperoleh mahkota, memperoleh hadiah. Demikian juga kita, saudara. Kita pun dalam mengiring Tuhan digambarkan bahwa kita seperti seorang olahragawan, di mana kita harus mengiring Tuhan sesuai dengan aturan-aturan firman Tuhan. Tidak boleh keluar dari aturan firman Tuhan. Kita harus melangkah, kita harus bertindak sesuai dengan aturan firman Tuhan. Hari demi hari harus kita jalani, melangkah sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan tadi, saudara, bahwa seorang olahragawan hanya akan memperoleh mahkota apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Artinya juga bahwa jika kita bertanding, melangkah, mengiring Kristus, ikut Tuhan sesuai dengan aturan firman Tuhan, kita tidak keluar dari prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menerima mahkota. Maka kita layak menerima mahkota yang mulia daripada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, mari kita jalani hidup kita seturut dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Sama seperti olahragawan yang akan bertanding, semuanya langkah demi langkah akan dia ikuti aturan dan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam bertanding. Demikian juga kita hari demi hari, biarlah kita bertindak seturut dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu sebabnya kita harus isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya dengan otomatis gaya hidup kita adalah gaya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terus saya ingatkan, saudara, bahwa channel ini dibuat untuk menolong saudara memahami firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Di mana saya membuat ada channel ini, saudara, untuk jadi renungan di pagi hari sebelum kita bekerja, dan kemudian ada audio Alkitab juga untuk menjadi renungan di malam hari di jam 7 malam sebelum kita akan beristirahat. Dan kedua renungan ini dibuat secara ekspositori, artinya firman Tuhan digali secara objektif. Bukan pikiran-pikiran saya yang saya tanamkan kepada saudara, tapi kebenaran firman Tuhan yang digali. Saudara bisa melihat setiap videonya. Saudara akan menemukan di sana bahwa selalu metode yang dibuat adalah metode menggali firman Tuhan secara objektif. Contohnya di sini, saudara, kita ada 3 peran yang harus kita hidupi. Dan tadi kita sudah belajar peran sebagai seorang prajurit. Kali ini peran sebagai seorang olahragawan. Dan prinsip yang ditanamkan di sana adalah bahwa sebagai seorang olahragawan hanya akan mendapat mahkota atau hadiah ketika dia bertanding sesuai dengan aturan. Demikian juga kita hari ini. Kita harus menjalani hidup kita sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan bagaimana supaya kita bisa melangkah sesuai dengan prinsip dan kebenaran firman Tuhan? Kita harus konsisten mengisi hidup kita
dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita, hati kita, kita isi terus dengan kebenaran firman Tuhan, supaya pada akhirnya kita akan secara otomatis kebenaran firman Tuhan, prinsip firman Tuhan menjadi gaya hidup kita hari demi hari. Dan dengan demikian kelak kita akan menerima mahkota. Saudara, alangkah indahnya satu saat saya dan saudara berdiri di hadapan Tuhan, dan kemudian Dia berkata, "Anakku, baik sekali perbuatanmu di mana di sepanjang hidupmu engkau telah siap menderita sebagai seorang prajurit, dan bahkan engkau telah bertanding sebagai seorang olahragawan, engkau bertanding sesuai dengan aturan dalam menjalani hidupmu." Dan kemudian Dia karuniakan mahkota. Wow, itu satu hal yang sangat indah yang semua kita yang menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan akan mengalaminya. Puji Tuhan, saudara. Lalu kemudian yang terakhir, peran yang terakhir yang kita belajar adalah di ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Puji Tuhan, saudara. Yang ketiga yang ditekankan di sini bahwa dalam kita menjalani kehidupan kita, prinsip ketiga, peran ketiga yang harus kita jalankan sama seperti seorang petani, di mana hal yang ditegaskan, ditekankan dari contoh dari seorang petani adalah kerja keras. Kerja keras. Hari ini pun dalam kita mengiring Tuhan, kita harus menjadi pekerja keras, berbuat banyak dalam melayani Tuhan, dalam mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang siap bekerja keras, saudara, karena dikatakan di sini bahwa petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Artinya apa, saudara? Orang-orang yang bekerja keras akan menerima upah dari kerja kerasnya. Di dunia ini saudara akan menerima upah atas kerja keras saudara, dan kemudian di kekekalan nanti kita akan menerima mahkota atas kerja keras kita ketika kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Kerjakan apa yang terbaik dalam peran saudara masing-masing. Kerjakan apa yang terbaik, saudara. Dan kemudian dalam peran saudara dalam melayani Tuhan, kerjakan yang terbaik. Mari kita sama-sama mengerjakan yang terbaik dalam peran kita. Kerja keras. Jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi pekerja keras. Jangan pernah dihambat oleh tantangan. Jangan pernah dihambat oleh masalah, kegagalan, persoalan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi jadilah pekerja keras tanpa artinya pantang menyerah. Akan terus berjuang, akan terus bekerja keras. Puji Tuhan, saudara. Hari ini firman Allah mengingatkan kita kembali bahwa kita punya peran yang harus kita hidupi, yaitu sebagai seorang prajurit Kristus Yesus, di mana hal yang ditekankan di sana adalah bahwa kita harus siap menderita, siap berjuang untuk Tuhan. Bahkan kita lebih mengutamakan Tuhan, tidak memusingkan kepentingan diri sendiri demi menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama, peran yang harus kita perankan. Yang kedua, sebagai olahragawan, di mana hal yang ditekankan di sana, saudara, adalah bahwa harus bertanding sesuai dengan aturan. Artinya kita menjalani hari-hari kita sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, dan akan ada mahkota yang menanti jika kita bertanding di jalurnya kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, sebagai seorang petani, di mana hal yang ditekankan di sana adalah kerja keras. Dan ketika kita bekerja keras dalam hidup kita, dalam tanggung jawab kita, dalam pekerjaan kita, dalam melayani Tuhan, ketika kita menjadi pekerja-pekerja keras, maka kita akan menikmati hasilnya, baik di dunia ini, baik di kekekalan nanti. Puji Tuhan, saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Hari ini kerjakan segala aktivitas saudara. Ingat dan perankan hidup saudara sebagai prajurit Kristus. Perankan hidup saudara sebagai olahragawan yang bertanding sesuai aturan, dan perankan hidup saudara sebagai seorang petani yang bekerja keras, melakukan yang terbaik, dan ada upah yang menanti kita. Tuhan memberkati saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelum kita berdoa, buat komitmen di hati saudara untuk menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara hari demi hari. Tuhan kiranya memberkati saudara.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama, tiba waktunya kembali kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan saudara, segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya percaya saat ini ketika kita datang kepada Dia dengan penuh kerinduan saudara, Tuhan akan campur tangan, Tuhan memberkati kita, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita akan menyaksikan campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Dia Allah yang peduli dan pasti menjawab setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, menyerahkan segala pergumulan kami, menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami berserah. Segala sesuatu dalam kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kepadamu kami berdoa, berseru dan berserah. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, Engkau perhatikan dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, siapapun dan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka datang kepadamu ya Tuhan. Mereka rindu lawatan-Mu. Mereka rindu jamahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah saat ini Bapa, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka masing-masing. Saat ini mereka datang kepadamu, tuntun mereka ya Tuhan, untuk dekat dengan Engkau. Karena dekat dengan Engkau, mereka akan melihat pertolongan-Mu. Tuntun mereka untuk selalu intim dengan Engkau. Karena Engkau Allah yang peduli kepada mereka yang dekat kepadamu ya Tuhan, kepada mereka yang rindu akan Engkau. Bapa yang baik, tuntun anak-anak-Mu selalu berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi segala pekerjaan mereka, aktivitas mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan bisnis dan usaha mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Apapun yang menjadi usaha bisnis pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun situasi ini sulit, sekalipun kondisi ini sulit, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah kami sanggup campur tangan. Tuhan Allah kami sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini biarlah Engkau yang memberi jalan keluar dalam segala kesulitan di tengah usaha pekerjaan mereka, supaya usaha pekerjaan mereka bisa berhasil, bisnis mereka bisa berhasil berkembang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pekerja di satu bidang pekerjaan, apapun itu, Tuhan yang campur tangan. Biarlah anak-anak-Mu bisa berhasil di sana ya Tuhan. Karir mereka bisa meningkat di sana. Itu sebabnya sertai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan dan profesi mereka, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini yang mereka adalah pegawai negeri sipil. Tuhan juga yang campur tangan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini.
dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi para petani dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat, Engkau memperhatikan anak-anak-Mu, para petani ya Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam pertanian mereka, dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, biarlah Engkau yang bekerja sehingga mereka bisa mengalami berkat-berkat-Mu dengan mereka berprofesi sebagai petani. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang menjalankan pekerjaan sebagai pedagang. Berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang campur tangan, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam bisnis, dagang, dan pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Bapa, apapun aktivitas dan pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak disebutkan saat ini, tetapi Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Dan Engkau yang menyertai mereka, ajar mereka mengandalkan Engkau dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka berhasil dalam segala usaha pekerjaan profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat, sedang ada dalam masalah dan persoalan. Engkau yang tahu, dalam nama Yesus. Saudara saat ini, saudara yang sedang berbeban berat, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Dengan penuh penyerahan, biarkan Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan saudara. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi beban, persoalan yang menindih kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Engkau Allah yang berbelas kasihan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Saudara-saudara, jika ada saudara yang sedang sakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, dan datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau Allah yang menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan dan penyakit anak-anak-Mu, supaya mereka bisa efektif dan maksimal dalam bekerja, dan kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang ada dalam kesulitan karena kekurangan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu, Engkau Allah yang mencukupkan, baik itu untuk kebutuhan hidup mereka, baik untuk modal mereka, atau apapun yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyediakan segala kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Tuhan,
Hamba juga berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang bersuasana sorga, di mana anak-anak-Mu tenang, damai, dan tentram, penuh damai sejahtera di tengah keluarga mereka. Maka dengan demikian ya Tuhan, hidup mereka bisa menjadi maksimal. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Berkati para suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ini doa dan seruan kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka hari ini, tuntun mereka, sertai mereka, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah keberhasilan di tengah usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara telah didoakan melalui video ini, saudara mendapat kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala tanggung jawab, segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik saudara, dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai saudara. Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara mensubscribe dan kemudian tekan tanda loncengnya, dan share video renungan ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya.